pilih salah satu dengan cepat. Gubernur atau DPR RI? Nah, kui. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang penuh dengan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi dulur Salatiga dimanapun Anda berada. Saya Agus Dwi Budiono senang sekali bertemu dengan panjenengan dalam acara perdana Ngopi, Ngobrol Pagi Penuh Inspirasi. Di tengah-tengah kita pada saat ini sudah hadir tamu istimewa. Nanti kita berbincang, ngobrol santai dengan beliau. Beliau adalah orang nomor 1 Kota Salatiga, Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto SEMM. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam Pak Agus. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Menurut saya Bapak, ini kita boleh. Oh, oke, monggo. Nah, biar lebih kelihatan sehat. Yeah. Kita tetap podcast Bapak, jaga jarak. Jaga jarak. Itu sudah, dan vaksin juga sudah. Vaksin sudah 3 kali. Dulur-dulur Salatiga, terkait dengan vaksin Bapak ini yang tren pada saat ini, beberapa waktu yang lalu Salatiga sudah melaksanakan vaksin anak ya Bapak? Betul. 6 sampai 11 tahun. Untuk saat ini cakupannya berapa persen, Bro? Cakupan vaksin untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun, cakupannya di atas 25%. Ya. Yeah. Dan pada saat ini juga yang bersamaan juga dilaksanakan vaksin ketiga, booster ya? Betul, booster. Ini untuk ketiga, ini ASN, kemudian tenaga kesehatan sudah dilakukan nanti hari Jumat serentak di Pemkot, dan kalau tidak salah sekitar 3.000-an vaksin nanti akan dilakukan booster ke masyarakat Kota Salatiga, termasuk ASN, TNI, Polri. Pak Wali sendiri sudah? Saya sudah baru aja tadi. Baru aja. Kira-kira bagaimana rasanya Bapak? Untuk vaksin booster yang ketiga ini saya tidak terasa. Lebih terasa waktu 1 dan kedua di Puskesmas Cebongan. Itu agak kayak digigit semut begitu. Tetapi ini tadi tidak terasa karena mungkin Bu dokternya mungkin puasa 3 hari 3 malam sehingga pada saat menyuntikkan tidak terasa. Iya Bapak, memang katanya vaksin booster itu tidak terasa sakit Bapak, lebih sakit dicubit mantan Bapak. Betul. Sakitnya sampai ke hati. Betul, ya. Bapak, ini kemudian untuk pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan dengan baik. Kemudian ini Bapak sesuai dengan Inmendagri 3 2022. Ini Salatiga sudah masuk level 1. Betul ya Bapak? Betul. Jadi alhamdulillah Salatiga ini masuk di level 1. Nah, tentunya ini jangan menjadi euforia sehingga abai terhadap protokol kesehatan. Saya berpesan kepada masyarakat Kota Salatiga masuk di level 1. Tetapi protokol kesehatan tetap harus diutamakan, harus dipatuhi. Gitu. Pengertian level 1, masyarakat biasanya level 1 kan sudah relatif aman Bapak. Warnanya kalau warna hijau ya. Artinya kegiatan-kegiatan apakah sudah boleh dilaksanakan secara seperti biasa? Ya. Kegiatan ekonomi dan sebagainya. Betul, jadi berkaitan dengan level 1 ini tetap kita harus ada pembatasan aktivitas, tetapi agak longgar lah. Lebih besar persentasenya berkaitan dengan jumlah peserta, ini agak dilonggarin. Kemudian aktivitas ekonomi masyarakat juga kita longgari supaya pemulihan ekonomi di Kota Salatiga ini segera bangkit.
Kalau tidak bangkit-bangkit ya kasihan masyarakat kita. Sehingga aktivitas UMKM, kuliner, pasar, masyarakat berinteraksi juga bisa melakukan aktivitas tetap dengan protokol kesehatan, tetap ada pembatasan-pembatasan, dan yang paling utama adalah bagaimana roda ekonomi di Kota Salatiga ini tetap bisa berjalan. Tidak seperti yang kemarin pada saat terjadi PPKM gitu. Iya, PPKM ya, kemarin kita memang sudah mengalami PPKM ya, artinya pada saat ini memang ada kelonggaran untuk melaksanakan aktivitas nih Pak Panji, tapi tetap ada pembatasan. Ya, ada pembatasan. Pembatasnya lebih kecil lah. Kalau dulu kan sampai 30% hanya boleh hadir, sekarang bisa 75% lah. Misalnya melakukan aktivitas rapat itu bisa 50 sampai 70%. Perayaan kegiatan keagamaan itu juga bisa dilakukan kegiatan dengan 50 sampai 75%, tetapi harus di assessment, supaya satgas yang ada di kepanitiaan tersebut juga tetap bisa berjalan, sehingga SOP-nya juga bisa berjalan. Ya. Yang jelas tetap prokes ya, tetap harus prokes. Prokes dulu kalau dulu itu 5M, betul Pak Panji? 5M. Dulu. Kalau sekarang 3M. Sekarang 3M. Berkurang 3M. Berkurang. Yeah. 3M. Tahu 3M apa saja? Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Memakai masker. Pakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Sebetulnya ada lagi 4M sebetulnya. Yang satu M, yang satu manuta wali kota, manuta pemerintah. Itu karena kadang sudah ada aturan, tapi masyarakat kita kadang pakai masker aja sulit ya Pak. Sulit. Butuh contoh. Nah ini mudah-mudahan semacam ini. Ya kembali lagi, ya kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat ingin terjaga kesehatannya, tidak tertular COVID, ya harus melindungi diri kita sendiri dengan memakai masker tadi. Nah ini harus tentu disadari oleh masyarakat Kota Salatiga. Mempertahankan level 1. Ya. Pak Wali, ini Pak Wali yang biasa disapa Mas Juli. Tidak keberatan Pak Wali? Boten. Memang sebutan dari sekolah dulu. Dari Mas Juli. Dari SMP. Jadi kalau SD dipanggil Yanto. Tapi bukan Cak Yanto ya. Kalau Cak Yanto kan jualan apa? Sate. Iya. Artinya begini, pejabat di pemerintah Kota Salatiga tidak terlalu ini jaim. Nah, jaim artinya lebih ke ini, jaga komunikasi dengan masyarakatnya, dengan dulur-dulur Salatiga. Mas Juli, ini di tengah-tengah kesibukan Mas Juli sebagai wali kota, ini tentu aktivitasnya banyak sekali. Saya yakin semacam itu. Tiap hari, bukan tiap hari, berbagai macam hal menjadi pemikiran, dari kemudian pagi sampai sore ya, sampai malam bahkan. Ini saya lihat, ini Mas Juli segar bugar. Jadi begini, Fit, ini betul. Rahasianya apa ini? Rahasianya harus mengatur waktu. Jadi kapan waktu aktivitas kedinasan, aktivitas melayani masyarakat, memenuhi undangan harus kita atur. Jadi kalau kita mendatangi semua, tentunya waktu ini habis. Tetapi bagaimana kita atur, kapan kita bisa mewakilkan, kapan kita harus hadir, dan kapan kita juga harus berolahraga, kapan kita harus istirahat, tidur, kapan kita juga harus berinteraksi dengan keluarga di rumah atau di luar begitu. Jadi harus ada keseimbangan mengatur waktu, keseimbangan istirahat, keseimbangan dalam berolahraga, kemudian pola makan juga harus diatur. Apalagi usia sudah di atas 40, ini tidak bisa makan sembarangan, harus mengurangi semuanya, tidak boleh berlebih, harus secukupnya. Makan nasi juga secukupnya, minum manis juga secukupnya, minum kopi ya nih, kopi ini juga penting sekali. Kopi yang ada di depan kita ini, kopi senyawa nih Mas. Senyawa, Pak. Ini saya sering mengkonsumsi ini tiap pagi, tapi tanpa gula. Nah, kalau tanpa gula ini manfaatnya sangat baik sekali. Kadang masyarakat kalau minum kopi manis. Nah, ini malah coba silahkan di googling, silahkan baca-baca di artikel di internet, pasti lebih bermanfaat minum kopi tanpa gula. Tanpa gula, Lur, tanpa gula. Ini tadi tips sehat ala Pak Wali Kota Salatiga. Nah ini ada kopinya kok nggak ada suguhan minumannya ini. Mbah Sastro, wah ini Mbah Sastro ini biasa. Mbah, kopinya Mbah.
Sebentar loh. Oh ini ini Sudah disiapkan Bapak? Oh ini THL Pemkot ya salah ya. Nggih. Alah utah kabeh. Di outsourcing sampean kok. Ini Mbah Sastro, Mbah. Ini sekarang posisinya kalau misalkan di sini apa, Mbah? Ini saya ini Mitra aja, Mbah. spesialis. Mitra lebih keren kan mitra. Bukan Mas Purmu ben karo sapa sakjane awakmu. Jadi sebentar Bapak, ini baru menyuguhi, saya harus pakai masker. Nah, Iki apa gawe apa iki? Monggo menika dipununjuk Bapak. Si. Ini kopi produksi asli orang Salatiga ini Bapak. Oh, jenenge mereknya? Kopi Senyawa. Oh, Senyawa. Yang punya siapa ini? Nah, ini orang Salatiga, nanti saya tunjukkan orangnya. Oh, iya, Ini iya. sementara Boleh. masih rahasia dulu Bapak. Rahasia ya. Ini manis enggak? rahasia. Dicicipi dulu. Saya tak isi pane. Tak suruh putih. Iya Bapak. Ngindu Nah, saya. kok lagi? Manis ya kebetulan supaya Bapak juga tambah manis. Ya, Mantap. mantap. Ya, ini dibuat dengan penuh rasa kasih sayang. Oh, ngono. Jadi penuh perhatian. Oh, iya. Membuatnya saya juga dengan semedi dulu Bapak. 3 hari 3 malam. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nah, saya semedi dulu untuk meracik kopi untuk Pak Wali itu harus yang seperti apa. Akhirnya muncullah kopi ini. Inilah senyawa yang saya suguhkan. Senyawa itu apa maksudnya? Senyawa ini ada maknanya nanti. Saya mungkin akan BBM sama pemiliknya. BBM seram musuh. Karena nggak musuh itu saya sebutkan. Ngomong-ngomong Bapak saya boleh tanya sama Pak? Oh iya, mumpung Iya, ketemu tengok Pak apa. Wali. Ayo matur apa? Apa, Mas? Ini, Pak. Sebetulnya Pak Wali dulu tuh cita-citanya apa sih Pak? Ya, Cita-citanya apa? dulu pengen jadi bankir. Oh, bengkel. Bengkel? Ngerti ra Bengkel. bankir? Apa Pak bengkel? Sing dandani motor ya. Oh, bengkel kuwi. Bengkel. Oh, plesetan. Oh, bengkel ya. Bankir itu Bank. pegawai bank, Pegawai tetapi bank. Bank Indonesia. Kok jadinya kok bisa begini? Lah karena waktu itu krisis moneter tahun 99 tidak ada rekrutmen Iya. atau tidak ada lowongan pekerjaan berkaitan dengan Bank Indonesia untuk membuka lowongan sehingga sehingga pada saat itu saya nggak ada kesempatan untuk bisa mendaftar begitu. Oh, jadi kalau mau jadi wali kota ini bukan cita-cita dari kecil. Oh, enggak, kalau misalnya pada saat itu saya diterima Bank Indonesia tentunya nggak akan jadi wali kota. Lah kok bisa jadi wali kota? Ya cetekon aku. It's my dream, Pak itu Pak. It's Nah, itu my gini. dream never. Jadi caranya begini, wali kota dari swasta ini karena produk reformasi. Iya. Kalau tidak ada reformasi, tentunya saya juga tidak akan jadi wali kota. Oh iya, Orang Pak, sipil iya. jadi Iya. wali Dulu kota. TNI, Polri kan TNI, ya. PL, ya, gitu PNS, birokrat dan begitu. Kalau saya bisa jadi Oh, wali kota. bisa wali murid. Nah itu yang sekarang saya terjadi pada diriku Pak. Wali murid sama wali nikah. Ya itulah nasib saya sebenarnya tadi. Mungkin besok saya jadi wali kota kan siapa tahu ya Pak ya. Bisa. Wali Nanti tahun kota. 2004, Wah, belum. 2024 ada nanti. Silakan ikut konsentrasi. Siapapun boleh ikut. Oke, monggo Pak Wali dinikmati ngobrolnya. Saya mau ke belakang. Matur nuwun, iya, Mbak iya, Sastro. iya. Ije Bapak. Nggih, ya. Mohon Sehat izin. ya. Ije Bapak. Nggih. Aduh, monggo dilanjutkan Pak. Turun ya, Mbak. Ije Bapak. Nggih. Ye, kembali ke ngopi. Dulur, tadi apa yang disampaikan Pak Wali itu ada benarnya. Jadi untung Bapak, untung tidak diterima di BI. Iya. Kalau diterima nggak akan jadi wali kota Salatiga. Iya. Nah, karena gini Bapak, terkait dengan kepemimpinan Bapak bersama Pak Yaris Iya. 2 periode ini ya, itu kalau kita lihat telah banyak merubah kota Salatiga dari yang dulu sampai sekarang. Jadi ada banyak prestasi. Ini dalam catatan kami ada beberapa prestasi seperti kota layak anak kategori madya opini WTP selama 5 tahun berturut-turut Bapak. Kemudian kota toleran se-Indonesia. Kemudian juga penghargaan kota kreatif Indonesia. Kemudian juga penghargaan indeks daya saing daerah kategori sumber daya manusia. Kemudian juga ada penghargaan kota kecil dengan masyarakat yang cerdas
cerdas berarti termasuk Mbah Sar Astro tadi. Ya, cerdas beliau ya. Kemudian kota kecil dengan kesehatan yang cerdas. Kemudian penghargaan inovasi pelayanan publik. Indeks pembangunan manusia tertinggi se-Jawa Tengah. Kemudian angka kemiskinan terendah se-Jawa Tengah. Kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Irama. Saya kata Irama. Karena kalau misalkan disebutkan banyak Bapak, kalau misal dibacakan sampai besok, sampai Pak, besok, okay. Ya banyak sekali, banyak prestasi-prestasi Kota Salatiga. Nah, pertanyaannya ini di antara prestasi-prestasi Kota Salatiga ini, penghargaan dan sebagainya, ini kira-kira mana yang paling apa? Menonjol atau berkesan di menurut Bapak ini kok? Jadi gini, berkaitan prestasi yang jenengan tadi sebutkan, ini adalah buah karya kerjasama yang sangat sinergi antara pemerintah Kota Salatiga, kemudian stakeholder yang ada, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI, Polri ini sangat terlibat. Sehingga bagaimana memimpin sebuah kota, kemudian memanage sebuah kota ini dengan seni. Jadi tidak bisa hanya dengan arogansi, dengan dengan marah-marah, itu sudah tidak zamannya lagi. Tapi bagaimana memimpin kota ini dengan hati mengajak stakeholder yang ada, jajaran pemerintah kota, masyarakat, unsur TNI dan Polri, ini kita kolaborasi. Sehingga dengan kolaborasi ini tentunya akan mencapai capaian-capaian tadi. Sebenarnya bukan tujuan utama untuk mencari prestasi tersebut. Tetapi bagaimana kita ini sebagai kami dan dengan Pak Haris, saya dan Pak Haris ini menjadi wali kota dan wakil wali kota untuk bersama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembangunan Kota Salatiga, termasuk di dalamnya teman-teman OPD yang ada di jajaran seluruh pemerintah Kota Salatiga. Intinya situ. Berkenaan dengan tadi yang disebutkan ada capaian penghargaan yang sampai satu hari tidak bisa selesai, ini adalah buah hasil karya bersama. Nah, begitu. Kira-kira yang ini yang berkesan Bapak, berkesan yang dari berbagai macam prestasi. Ya, toleransi ya. Toleransi ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda latar belakang agama, kemudian suku, bangsa, kemudian ras dan lain sebagainya, ini tentunya kita harus mempertahankan apa yang sudah ada, ini kita pertahankan, kita tingkatkan. Karena apa? Karena di kota lain, di kabupaten lain juga pasti sudah toleransi, tapi bagaimana ini sudah mendarah daging. Toleransi ini mendarah daging dan membumi di masyarakat Kota Salatiga. Ini yang harus kita jaga dan harus kita tingkatkan. Lur, Salatiga Indonesia Mini, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, toleransi ada di sini. Terus Bapak kembali ke tadi, Bapak, saya masih penasaran ini terkait dengan tip hidup sehat. Olahraga Bapak, olahraganya apa aja Pak? Olahraganya salah satunya adalah bersepeda. Karena sepeda ini kan bersepeda ini kan olahraga rakyat ya, tidak harus dengan sepeda mahal. Sepeda lah, bisa beraktivitas, mengayuh, sehingga jantung juga akan lebih sehat, bisa interaksi, bisa hahaha, bisa nanti sampai ke tujuan nanti makan bareng lah, guyon bareng lah. Jadi rekreasi lah, berolahraga sambil berekreasi. Ini adalah bagian dari olahraga kami, dan mengajak ke teman-teman seluruh OPD, seluruh kepala dinas yang ada di Kota Salatiga, termasuk Kapolres, kemudian Forkopimda yang ada, Dandim, Pak Danrem, kita ajak bersepeda bareng-bareng. Ini adalah bagian dari menciptakan kondisi kepemimpinan di Kota Salatiga ini yang harmonis. Itu Lur, jadi komunikasi, kemudian memanfaatkan berbagai macam momen Bapak bersepeda ini. Rutinitas Bapak, rutinitas ya, sepeda ini tiap Jumat. Ya, Jumat ngajak teman-teman di OPD, kemudian di Forkopimda, kemudian masyarakat juga. Apalagi sekarang kan sudah mulai level 1, sehingga sudah bisa lebih banyak lagi. Kalau dulu waktu masih level 3
masih pandemi PPKM-nya masih cukup ketat, saya juga sepedaan sendirian aja, muter-muter kota Salatiga, paling bareng 1 jam, nanti udah istirahat. Ya seminggu olahraga saya minimal 3 kali lah, 2 kali seminggu, minimal 2 kali berolahraga. Kira-kira membuang kalori sekitar 1000-an lah, 1000 kalori yang harus kami buang. Ya, ini tips sehat ala Pak Wali, silakan ditiru. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditiru. Apa itu? Gantengnya Pak Wali tidak bisa ditiru. Nggak sastra iso niru. Habis kawan bayi. Kawan bayi. Apa, Mbah? Gula pasirnya mau saya buang. Gula pasir. Pak Wali ngendikan minum kopi tanpa gula. Pahit. Oh. Maaf ya. Ini masih ada. Oh iya. 4 kilo, Pak. Ini sewu ya, Pak. Didol wae. Mbah, Saya buang aja nanti jadi penyakitnya orang lain. Oh. dibuang neng omahe jenengan. Iya. Iya. Bapak kembali ke ngopi, Bapak. Jadi selama kepemimpinan panjenengan dengan Yaris, dengan Pak Haris, ini tentu ada suka duka, Bapak. Yeah. Suka duka. Ini mohon diceritakan sukanya apa, dukanya apa, Bapak. Oke. Jadi suka duka itu sebenarnya bisa dibuat tergantung diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri, pemikiran kita ini yang aneh-aneh, yang neko-neko, pasti banyak dukanya. Tetapi kalau latar belakang di dalam kita memimpin kota Salatiga ini dengan dengan ikhlas, dengan niat yang tulus, tentunya duka ini pasti akan lebih bisa dieliminir, bisa ditekan sedemikian rupa. Sehingga saya berpikir untuk memimpin kota Salatiga ini saya lebih banyak sukanya. Dukanya hampir tidak ada, seperti itu. Banyak sukanya, dukanya hilang. Ya. Dukanya mikir sing do ora seneng pakai masker. Jadi Bapak, Pak Wali, ini satu hal lagi, ini yang jadi kadang terpikir. Jadi Pak Wali sebagai wali kota itu mikir seluruh kota Salatiga di berbagai macam pembangunan, kemudian macam-macam. Pertanyaannya ini, Pak, apa nggak pusing orang umat? Enggak, jadi gini Mas Agus. Jadi berkaitan dengan saya menjadi wali kota ini, impian saya hanya ingin mensejahterakan masyarakat kota Salatiga. Di setiap saya berdoa, pasti saya menyampaikan saya ingin masyarakat yang saya pimpin, masyarakat kota Salatiga ini sejahtera. Itu saja. Ya, perkara sejahteranya dalam aspek apa saja, ya alhamdulillah kok ya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kota kreatif, masyarakatnya angka kemiskinannya kecil, pembangunannya itu bagian dari doa-doa kami, doa-doa para tokoh masyarakat, tokoh agama untuk kota ini. Terakhir Bapak, ini impian atau harapan yang belum tercapai. Kira-kira Bapak, karena kita tahu sebentar lagi Bapak sudah purna ya Pak ya? Ya. 10 tahun loh. 10 tahun, bayangkan 10 tahun. Jadi sebagaimana RPJMD atau visi misi Kota Salatiga tentunya kan sangat banyak sekali tapi karena semuanya tergantung kepada anggaran yang kita miliki, waktu juga, sehingga ya ada yang belum selesai, tetapi secara garis besar hampir mungkin 80% sudah sesuai dengan harapan. Seperti pembangunan di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan dan ekonomi masyarakat atau ekonomi kerakyatan, ini sudah mendekati baik lah. Tinggal nanti diteruskan saja oleh siapa nanti yang meneruskan. Apa yang sudah baik, monggo nanti diteruskan saja, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Membangun manusia ini yang ada di Kota Salatiga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harus berpihak ke masyarakat. Iya Bapak. Yang jelas orientasinya ke kesejahteraan masyarakat. Nah, dulur-dulur itu yang dipikirkan Pak Wali. Kemudian terakhir Bapak, terakhir lagi, tadi sudah terakhir. Iya. Ini setelah purna, ini kira-kira rencana kegiatan apa ini Bapak? Jadi setelah purna Mas Agus, saya ini kan basicnya orang swasta ya. Orang swasta, sehingga apapun nanti apabila nanti sudah selesai,
ya apapun nanti akan bisa jadi uang karena sudah punya dasar saya ini swasta berdagang sehingga bisa jual properti, bisa bisnis dagang yang lain. Ini nanti akan saya lanjutkan sehingga lebih enjoy di masa-masa pensiun. Saya bisa beraktivitas, berwirausaha kembali seperti kemarin-kemarin atau sebelum kami menjabat menjadi wali kota. Yeah. Mohon izin nanti Bapak pesen Indian di awal dengan Mbah Sastro, ya. Mendaftar kerjaan di sana. Mbah Sastro, kalau udah pensiun. Jadi apa? Tukang persiapan pensiun, Mbak. Iya Pak. Gimana? Sebentar Pak. Saya tanya dulu Pak. Saya dari bagian dapur suruh menanyakan pesannya mie ayam apa nasi goreng. Mie ayam. Oh iya. Anaknya apa? Ini saya catat dulu ya Pak ya. Bapak ini mau sukanya untuk menu kuliner itu apa? Soto. Les. Soto. Apalagi Pak, ini saya pesankan semua ini Pak, khusus Mie ayam. Mbah, pedes apa Mbah? Sambal tumpang. Ini kesukaan Bapak semua ini Oh iya. Disiapkan loh Mbah. Ini khusus menu-menu ini aja nih. Ada lagi Pak? Gompal Mas. Pakai empal? Asik. Wah ini. Sambal tumpang pakai empal. Oh nanti saya. Wah ada di dapur komplit ya Pak. Harus digolek ke. Ono loh. Masake loh Mbah. Bagian dapur siap. Ini aja Bapak. Udah, sama minum. Oh minumnya jeruk anget tawar. Jeruk anget tawar. Orang gue gula loh ya. Oh iya. Sudah saya lempar gulanya. Oke, saya pesankan dulu di belakang dulu Pak. Oh iya. Monggo ya. Mbah, kowe sentimen Pak Wali di aku ora. Mas aku cara dipesenke. Nanti. Oh iya. Bentar Pak ya. Ya. Kembali ke ngopi Bapak Wali Kota, Mas Yuli. Ada beberapa pertanyaan, ini sifatnya pilihan. Pilih salah satu dengan cepat, tanpa mikir Bapak. Salah satu milih. Di dua milih salah satu. Nah ini. Jawabannya milih salah satu. Ada dua, panjang milih salah satu. Satu, bersepeda atau sepak bola? Bersepeda. Oh, urung. Urung Mbak. Kemudian dua, pelihara kucing atau burung? Kucing dan burung. Oh, satu Pak. Bisa dua Pak. Dari depan tadi pagi. Pelihara kucing atau burung? Kucing. Kemudian tiga, sambal tumpang atau nasi jagung? Sambal tumpang. Empat, kopi atau wedang ronde? Kopi Bapak? Kopi pahit? Kopi pahit. Ya. Yang lima, gubernur atau DPR RI? Nah, aku ini. Ini ternyata swasta. Kembali ke bank. Ulangi Bapak. Oke. Yang nomor 5 diulangi. Gubernur atau DPR RI? Swasta. Iya, swasta. Ini jawabannya nanti misteri. Iya. Air mengalir aja. Jadi yang di depan mata kita hadapin dulu. Masalah nanti ke depan kan kita tidak tahu. Kondisi politik, kondisi seseorang ini kan bisa berubah-ubah kan. Jadi jawaban ini adalah jawaban sekarang. Terima kasih Pak Wali telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk masuk di ngobrol pagi. Kemudian juga kami harapkan ke depan nanti harapannya tetap sukses Bapak. Amin. Sehat walafiat keluarga. Sama-sama. Terima kasih Pak Agus juga semakin sehat, teman-teman kru juga semakin sehat sehingga kegiatan ini bisa terus dilanjutkan sebagai media informasi antara pemerintah kota dengan masyarakat. Ya Bapak, matur nuwun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak selfie dulu Bapak, minta. Oke. Mau ketemu.